Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Azma Alfreda Akila. Jadi di vlog kita kali ini kita akan membahas tentang presentasi demam panggung. Nah, di sini tuh pertama-tama tuh ada quotes yang berbunyi kemajuan karir Anda dalam perusahaan atau bekerja hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang Anda miliki. Tapi kemampuan komunikasi dan presentasilah yang akan menentukan karir Anda di masa yang akan datang. Ini dari Ross Townsend. Nah, selanjutnya itu ada berbicara di ranah private atau public. Dan jadi yang pertama itu ada di ranah public dulu. Jadi di ranah public ini ini menentukan bagaimana berapa orang yang ada di dalam ruangan itu dan acara apa gitu, kuantitas orangnya berapa banyak. Terus yang kedua itu ranah private. Ranah private itu kayak misalkan kayak keluarga, ke temen gitu. Kayak misalkan kita diskusi, misalkan pasti ada kita tuh di keluarga pasti ada diskusi gitu nggak sih? Nah itu termasuk public speaking di ranah private gitu. Jadi di keluarga, di teman, pokoknya di orang-orang terdekat. Nah, selanjutnya itu ada prinsip komunikasi. Jadi prinsip komunikasi itu kayak kita tuh harus tahu apa yang mau disampaikan gitu kepada audiens. Jadi misalkan kita mau nyampein tentang public speaking gitu. Jadi kita harus ya mengetahui terlebih dahulu apa itu public speaking gitu. Nah, selanjutnya itu ada dalam prinsip ini tuh ada tujuan gitu. Jadi apa yang mau kita sampein gitu ke audiens, terus kayak untuk mempengaruhi dan mendidik audiens. Nah, yang selanjutnya itu adalah halayak. Misalkan kayak kita tuh harus mengetahui dulu gitu audiensnya tuh latar belakangnya tuh dari mana. Misalkan kalau misalkan mahasiswa gitu. Jadi ya kita harus mengetahui informasi tentang mahasiswa tuh. Maksudnya kayak komunikasinya enaknya gimana sih kalau sama mahasiswa gitu. Kayak yang santai-santai gitu, kayak. Nah, selain halayak juga ada cara mengkomunikasikan pesan. Caranya tuh harus dengan singkat, jelas gitu. Jadi kita menjelaskan dengan singkat, maksudnya nggak bertele-tele gitu, kayak nggak banyak basa-basi, tapi jelas gitu maknanya, artinya jelas gitu, dimengerti ya gitu. Nah, di sini juga ada mengkomunikasikan dengan cara dengan menggunakan audiovisual. Jadi kayak misalkan bisa pakai PPT gitu. Jadi kayak mudah dimengerti gitu kan. Terus jenis-jenis pembicara publik tuh ada 7 di sini. Tuh pertama itu mungkin ada impromptu. Impromptu itu kayak dadakan. Terus kedua itu terencana, seperti presentasi, selanjutnya pidato, MC, terus moderator, pembicara dalam wawancara, penyiar radio, atau presenter TV. Nah, selanjutnya itu ada resep sukses presentasi. Di sini tuh ada 3 resepnya. Yang pertama itu ada research, rehearse, sama relax. Apa sih itu research? Kayak kita tuh harus ngeriset gitu, kayak mengetahui informasi apa yang akan kita jelaskan. Selanjutnya itu ada rehearse. Rehearse itu adalah latihan penampilan. Jadi mungkin sebelum presentasi gitu kan, kita kayak harus latihan penampilan dulu, kayak nanti kita kalau jadi moderator di depan gimana ya, kita harus gimana, terus kalau presentator kita harus ngejelasinnya kayak gimana ya gitu. Selanjutnya itu ada relax. Ini penting banget sih menurut aku. Soalnya kalau misalkan presentasi gitu kan, aku pernah ngerasain presentasi gugup gitu, kayak takut gitu, takut salah gitu. Itu kacau banget sih jadinya. Jadinya kayak orang tuh ngelihat kita tuh jadi kayak iya apa sih gitu kan. Jadi kayak kurang persiapan gitu. Kita tuh harus relax pokoknya, nggak boleh tegang tuh. Ini dari Charles Bonar Sirait. Nah, siapa di sini yang pernah ngerasain demam panggung? Kalau kalian pernah ngerasain, sama aku juga pernah ngerasain. Jadi kayak ingat waktu itu pas di pondok gitu kan, aku sering banget ngikutin kayak kontes atau lomba gitu. Lomba hadroh, aku sebagai vokal. Itu kan ada nomor urutnya kan.
Jadi kayak kita tuh belum dipanggil, misalkan kita selanjutnya, terus pasti kan kita otomatis udah di belakang panggung kan. Di situ tuh parah banget, itu baru deg-degan. Padahal sebelumnya pas latihan di kelas itu biasa aja, fine-fine aja gitu. Gue rencana yo. Terus pas di belakang panggung kayak deg-degannya dapet, sakit perut, tiba-tiba sakit perut. Pokoknya tuh kayak deg-degan, deg-deg. Terus kadang-kadang keringet dingin gitu. Terus pas maju, jadinya kayak kalau misalkan kita masih ngerasain itu gitu, jadinya kayak gimana ya, atur napasnya susah gitu. Jadi aku belajar, aku alhamdulillah sekarang kayak udah mulai bisa ya. Kalau untuk lomba-lomba kayak nyanyi gitu kan, aku masih ngikutin kan, karena itu buat ngelatih mental aku aja sih, kayak keberanian aku gitu tuh. Nah ternyata tuh di sini ada poin kurangnya harga diri. Jadi tuh di sini penting banget untuk kita mempercayai diri kita sendiri. Jadi kayak kita harus percaya aja gitu, yang tadi aku omongin, kayak misalkan contoh kayak tadi presentasi, terus aku kayak masih takut berpikiran tentang audiens gitu. Kayak ini aku salah ngomong nggak ya gitu kan? Ini aku salah nggak sih aku begini gitu kan? Terus kayak kok kayak ngeliatinnya begitu banget ya gitu. Itu biasanya gitu guys. Itu karena di sini kayak kurangnya harga diri katanya. Ya karena kita harus bisa percaya sama diri kita sendiri kalau kita tuh benar gitu. Kita tuh menyampaikan sesuatu yang benar dan logis gitu. Terus juga harus kayak ya mempersiapkan juga gitu. Kita sebelum itu harus mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan. Nah, di poin selanjutnya itu ada menundukkan rasa takut. Ya di sini itu kita harus ya percaya gitu sama diri kita sendiri kalau kita tuh bisa gitu. Terus kita tuh kayak seseorang yang ahli di bidang ini. Terus di sini juga katanya kalau misalkan presentasi itu jangan kayak dianggap beban gitu, tapi ya dianggap fun aja gitu. Tapi kalau misalkan aku sempat kayak berpikiran seperti itu, kayak ya jadinya luas aja gitu, kayak mengalir aja gitu kan kalau dianggap fun gitu. Itu ada tips demam panggung gitu, gimana cara menghindari demam panggung tersebut gitu kan. Ya ini udah salah satunya udah aku coba gitu, alhamdulillah kayak berhasil gitu. Karena menurut aku yang pertama itu harus percaya sama diri sendiri, itu penting banget guys. Sini mengatakan bahwa kita harus berlatih kayak di depan kaca atau kayak di sini nih, halo gitu kan. Terus apalagi kalau misalkan kita nggak sanggup kan, kalau orang-orang kan beda-beda kan. Kayak kalau misalkan kalian nggak sanggup natap matanya kan, kadang-kadang kayak bikin ketawa gak sih? Ada teman kita yang bikin ketawa. Jadi kalau kita ngeliat matanya aja kayak udah ketawa ngakak gitu kan. Jadi kalau kita nggak sanggup melihat mata audiens, kita ngeliat jidatnya aja gitu kan, nggak ketahuan kayak gitu kan. Kan jidat sama mata kan hampir berdekatan gitu. Terus mungkin bisa dengan kayak cara aku gitu, aku yang biasa belakangan ini aku pakai, dan belakangan ini kalau misalkan lomba-lomba itu aku pakai gitu. Jadi biasanya aku tuh kayak ngucapin aku bisa kok, nggak boleh takut gitu kan. Nggak pada gigit kok, nggak usah takut gitu loh, nggak digigit gitu. Nah di sini juga ada quotes dari Charles Bonar Sirait lagi. Itu ada, rasa takut itu wajar dan manusiawi. Biarkan rasa takut itu ada, jangan dihilangkan sama sekali gitu. Justru musuh utama yang perlu dikalahkan terkait dengan rasa takut adalah diri Anda sendiri. Jadi menurut beliau di sini, rasa takut itu wajar guys, manusiawi. Malah kadang mungkin kalau misalkan nggak ada yang punya rasa takut tuh kayak aneh gak sih gitu kan. Rasa takut itu manusiawi gitu, dia nggak bisa dihilangin gitu. Dia nggak boleh dihilangin dan nggak bisa dihilangin mungkin ya. Terus mungkin ya cara mengatasi rasa takut itu ya diri Anda sendiri, yaitu dengan percaya sama diri kamu sendiri kalau kamu tuh bisa gitu. Kayak contohnya kayak misalkan kamu insecure gitu, mengatasinya dengan cara apa? Ya kamu harus percaya bahwa diri kamu itu cantik gitu.
kamu cantik, kamu bisa, kamu pintar gitu. Kayak kita tuh wajib banget guys menanamkan positif pesan positif gitu kepada diri kita sendiri, karena menurut aku itu ngaruh ke semuanya gitu. Jadi kalau misalkan kita berpikir positif tentang diri kita sendiri, kayak misalkan aku kan kayak ngaca kan kayak selalu cantik gitu kan, cantik gitu-gitu. Jadi kayak pandangan orang lain juga beda gitu. Aku pernah baca juga kalau misalkan kita menanamkan sifat positif ke diri kita sendiri gitu, yaitu pandangan orang lain juga sama apa yang kita pandang oleh diri kita sendiri. Seperti itu guys. Jadi kita harus bisa gitu memikirkan kalau kita harus bisa menanamkan jiwa positif itu kepada diri kita sendiri, bahwa kita cantik, pintar, bisa gitu. Pokoknya segala hal kita bisa gitu. Nah, yang terakhir itu mungkin dengan gaya bicara impromptu, yaitu yang dadakan gitu. Kayak misalkan kita bisa nih kayak gini, kayak ngomong gitu kan. Misalkan kita pengen membahas tentang love yourself gitu, kita bisa membahasnya kayak lewat video gitu. Ya minimal maksudnya jangan banyak lah, 5 menit aja gitu. Jadi kayak misalkan ya love yourself itu penting guys gitu. Jadi sebelum kamu mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri. Kita kayak ngasih tahu ke teman kita, teman dekat aja gitu kan. Menurut kamu ini gimana gitu? Apa sih yang kurang gitu dari omongan aku ini yang ada dalam video, apa sih yang kurang gitu. Gitu guys. Mungkin itu saja ya penjelasan tentang presentasi demam panggung. Intinya kalian tuh harus yakin, kalian harus percaya sama diri kalian sendiri, baru kalian tuh bisa, kalian pintar, kalian cantik, kalian imut, lucu, menggemaskan. Ya, see you in the next video, bye bye.